Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah solih-solihah, hari ini kita akan masih belajar tema 4 dengan tema globalisasi. Ya, sebelum kita mulai, kita baca dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Ustazah akan mereview dulu pembelajaran pekan kemarin ya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama mereview tentang menggali teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membaca teks tersebut dengan seksama, anak-anak. Jadi, kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama. Apa artinya seksama? Yaitu dengan teliti. Yang kedua, kalian harus menentukan topik yang sudah dibahas ya. Topik dalam bacaan tersebut itu kemarin sudah Ustazah berikan cara-caranya itu ya, biar anak-anak bisa menentukan topiknya. Dan yang ketiga, menentukan informasi penting. Jadi isinya apa itu nanti harus kalian catat. Seperti yang Ustazah contohkan beberapa pekan yang lalu ya. Nah, selanjutnya baiklah solih-solihah, review yang kedua adalah menentukan topik yang dibahas. Menentukan topik yang dibahas yaitu pertama, baca dahulu baris pertama dan kedua paragraf jika hanya ada satu paragraf. Kemudian temukan kata kunci keyword yang selalu diulang-ulang baik pada bagian awal, tengah, atau akhir, terutama bagian kesimpulan. Yang ketiga, kata kunci ini atau keyword ini dapat berupa sinonim atau kata yang sama artinya. Tahu ya sinonim ya, yaitu kata yang sama artinya. Yang keempat, catatan, jika teks tersebut memuat banyak paragraf, biasanya paragraf pertama merupakan pengantar dari teks tersebut. Sedang topik atau pokok bahasan sangat mungkin terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Ingat, saya ulang, topik atau pokok bahasan sangat mungkin terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Oke, kita lanjutkan review yang ketiga. Review selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Seksama artinya teliti. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Jadi, kata atau kalimat yang ada pada teks tersebut harus dipahami dengan benar. Jika anak-anak tidak tahu artinya, silahkan bertanya kepada ustazah atau buka kamus atau tanya kepada orang tua atau keluarga yang lebih tua yang berada di dalam rumah. Selanjutnya, yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Jadi kita sudah belajar sejak kelas 4 bagaimana kalimat utama itu dan gagasan pokok itu ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Anak-anak tahu 5W1H? Ya, betul sekali. What, where, when, who, dan why. Yang terakhir satu how. Itu 5W1H. Bahasa Indonesianya adalah apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dan bagaimana. Ya. Setelah itu, cobalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari hasil pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan itu bisa dijadikan informasi penting. Nah, jawabannya ada di dalam
pertanyaan itu. Kalau kita mencari informasi penting, maka jawabannya ada dalam pertanyaan tersebut. Ya, setelah anak-anak membuat 5W1H, kemudian dijawab, nah jawabannya itulah masuk pada informasi. Begitu ya, solih-solihah, anak-anak paham semua? Oke. Nah, setelah itu mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan yang terdapat pada buku paket tema 4. Ingat, buku paket tema 4 halaman 46. Halaman berapa? Ya, halaman 46. Buku paket tema 4 halaman 46. Nah, jawaban diketik dengan font Arial 12 dengan jarak 1,5 dan dikirim melalui Google Formulir yang sudah Ustadzah siapkan di Google Classroom. Nah, pertanyaannya seperti ini anak-anak. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit listrik di rumah warga? Dan yang terakhir, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, ini dari halaman 46 itu judul bacaannya adalah mati lampu, ya. Mengapa mati lampu? Pokoknya nanti dicari di situ ya. Dibaca, dicari. Nah, jika sudah menemukan jawabannya, ubahlah menjadi gambar berseri. Jadi anak-anak menggambar. Ya, pasti bisa ini ya. Bagaimana bentuknya? Mari bentuk ininya, formatnya seperti ini. Kita lanjut. Nah ini ya. Oke, kita cek. Nah, setelah selesai, letakkan nanti gambar berseri kalian pada satu lembar kertas HVS, lalu difoto dan kirim ke GF atau Google Class formulir yang Ustadzah siapkan. Nah, ini bentuknya nanti ya. Bentuknya seperti ini. Jadi HVS nanti silahkan dibagi menjadi 4, diberi garis pinggir ya, dibagi menjadi 4 seperti ini. Kolom pertama yang paling atas itu nanti dijadikan halaman judul. Kolom kedua ya dijadikan paragraf 1 yang berisi pernyataan umum. Pernyataan umum ini isinya ya sesuai dengan apa yang ada di dalam paragrafnya, paragraf pertama. Kemudian deret penjelas halaman ketiga, paragraf kedua. Silakan nanti ini adalah isi dari bacaan tersebut ya, isi dari bacaan tersebut. Yang keempat adalah kesimpulan dan pendapat penulis. Paragraf 3 ini simpulan ini sesuai dengan bacaan juga ya anak-anak, jangan sampai melenceng dari bacaan ya. Kalau ada yang mengerjakannya melenceng dari bacaan di luar judul ini, membuat judul sendiri, maka akan Ustadzah suruh mengulang lagi. Baik, insya Allah itu ya kita. Di sini dituliskan oleh Ustadzah dalam surat Al-Hujurat 49 atau surat 49 ayat 6 ya, yang artinya jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah. Tabayyun itu artinya konfirmasi ya, yaitu diteliti terlebih dahulu. Diteliti terlebih dahulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Mengapa Ustadzah cantumkan ayat arti terjemah dari ayat terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 4 ayat 6 ini? Mengapa? Karena kalau kita mau menyampaikan berita itu harus berdasarkan fakta. Kita tidak boleh asal-asalan ya. Kita tidak boleh kabar hoaks kemudian kita sebarkan kemana-mana, tidak boleh. Maka kalau itu akan membahayakan ya. Insya Allah itu terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.